Ayahku adalah dewa perang. Bab 683. Adapun Tuan Sengshan, karena dia memiliki sesuatu untuk diminta dan dia juga seorang pendeta Tao dengan kekuatan supernatural yang hebat, pria bernama Qiu Dabiao secara alami tidak akan melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, dia memandang ayah dan putrinya yang tidak bertepuk tangan dengan mata dingin. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan, dan tepuk tangan meriah, tetapi ayah dan putrinya berdiri di sana. Orang dewasa itu memasukkan tangannya ke dalam saku, wajahnya agak dingin. Anak itu sedikit memiringkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, seolah dia tidak mengerti mengapa begitu banyak orang yang bertepuk tangan. Ini sungguh perasaan deja vu yang menonjol dari yang lain. Kemudian, Qiu Dabiao menunjukkan cibiran. Dia menunjuk ke hidung Guan Qianjun dan berkata dengan tenang, "Kamu membuat dua kesalahan, tahukah kamu yang mana?" Guan Qianjun bermurah hati, mengangguk dan berkata, "Saya tahu, kesalahan pertama adalah mereka bertepuk tangan, tapi saya tidak bertepuk tangan. Kesalahan kedua adalah saya berdiri di sini, menghalangi jalan Anda. Aku harus seperti mereka dan menyingkir, kan?" Memang benar. Saat ini, dua pengawal berjalan di belakang Guan Qianjun dan hendak mengusir mereka. Sebelumnya, orang-orang yang berdiri di belakang Guan Qianjun dengan cepat berpindah ke kedua sisi. Dia satu-satunya yang berdiri di sana bersama putrinya dan seekor anak anjing. Bahkan beberapa orang di depannya dengan cepat menyingkir. Pada saat ini, adegan yang terbentuk. Artinya, semua orang memberi jalan untuk sebuah bagian, dan di tengah-tengah bagian ini. Namun di sana berdiri Guan Qianjun, bayi perempuannya, dan Wang Cai, yang menggelengkan kepalanya. Di belakang mereka ada dua pengawal. Di belakang kedua pengawal itu ada Qiu Dabiao dan Zhong Xiaohong. Zhong Xiaohong meninggikan suaranya dan berteriak, "Karena Anda tahu Anda telah melakukan dua kesalahan, mengapa Anda tidak segera menyingkir dan memberi tepuk tangan kepada kami, Tuan Muda Qiu? Tuan Muda Qiu, kami paling suka mendengar tepuk tangan." Saat dia berbicara, dia bertepuk tangan dengan kedua tangan kecilnya dengan kuat, meskipun telapak tangannya memerah. Benar saja, dia layak menjadi kekasih yang menghabiskan 20 juta setahun untuk menjaganya, dan dia sangat profesional. Hal ini membuat Qiu Dabiao semakin gembira, menatap dingin ke arah Guan Qianjun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi matanya mengatakan segalanya. Apalagi dia juga terlihat merendahkan dan sombong. Tentu saja, kedua pengawal itu harus layak menerima gaji dan secara aktif mendorong Guan Qianjun. Mereka mengangkat dua jari yang tebal dan kuat dan menunjuk keras ke wajahnya. Seseorang memarahi, "Jangan minggir." Yang lain memarahi, "Jangan bertepuk tangan dulu." Kemudian, kedua orang itu berteriak dengan marah secara serempak, "Jika kamu tidak menurutiku, jangan salahkan aku karena memukulmu sampai kamu berlutut dan bersujud memohon ampun." Guan Qianjun mengangkat bahunya, mengangkat tangannya secara simbolis, bertepuk tangan dua kali, lalu berjalan ke samping. Qian juga mengangkat bahunya, mengangkat kedua tangan kecilnya, bertepuk tangan dua kali, dan berjalan ke samping. Wang Cai mengangkat kedua kaki depannya, menepuknya dua kali dengan acuh tak acuh, dan berjalan ke samping. Tiba-tiba, pengawal dan kecantikan bernama Zhong Xiaohong tertawa. Meskipun Qiu Dabiao tidak tersenyum, rasa bangga di wajahnya menjadi semakin kuat saat dia berjalan ke depan. Di tengah tepuk tangan semua orang, dia berjalan menuju Tuan Sengshan. Itu sungguh arogan, seolah-olah dia adalah bos nomor satu di seluruh dunia. Ketika Zhong Xiaohong berjalan sambil memegangi lengannya, dia berbalik dan mencibir ke arah Guan Qianjun. Wajah kecil yang lembut itu penuh dengan sarkasme dan sikap merendahkan, seperti melihat seekor semut. Kedua pengawal itu berjalan mendekat dan memandang Guan Qianjun dengan jijik. Salah satu dari mereka meninggalkan sebuah kalimat. "Kupikir kamu sangat cakap. Kenapa kamu tidak diintimidasi saja seperti ini? Kamu pintar, kalau tidak kamu harus bersujud dan memohon ampun." Setelah melihat mereka berjalan mendekat, dia mengangkat wajah kecilnya sedikit dan berkata, "Ayah, mengapa ayah membiarkan mereka pergi? Jika itu aku hanya akan berdiri di sana dan tidak bergerak. Aku tidak akan membiarkan orang-orang itu pergi kecuali mereka semua berlutut dan bersujud memohon belas kasihan." Guan Qianjun tersenyum tipis, menoleh untuk melihat ke arah Qiu Dabiao, yang sedang memamerkan kekuatannya, lalu menepuk lembut kepala kecil putrinya. "Kami tidak peduli dengan orang yang sekarat." Dia sedikit terkejut, "Orang yang akan mati, itu. Siapa nama Qiu Dabiao itu? Apakah dia akan mati?" Guan Qianjun mengangguk, titik filtrumnya, tepat di atas bibir atas,
terdapat udara hitam yang menembus titik Yintang di tengah pangkal hidungnya, yaitu di antara alis, dan menyebar sedikit ke arah dahinya. Ada bercak darah di dalamnya. Ini berarti dia telah mengalami bencana berdarah yang sangat serius. Dia mungkin melapor ke Istana Yama dalam waktu 3 atau 4 jam. Mengapa kita harus repot-repot mengurus orang mati? Qian mengangguk, iya, karena dia akan mati, dia tidak akan peduli dengan orang mati. Sayang sekali dia harus mati di usia yang begitu muda. Saya kira itu karena dia menindas terlalu banyak orang, itulah sebabnya hidupnya sangat singkat. Percakapan ayah dan anak perempuannya terdengar oleh banyak orang di sekitar mereka. Tiba-tiba, lelucon itu dimulai. Anak muda, jangan bertingkah seolah kamu seorang peramal, atau kamu bisa terbunuh. Ya, jika kamu terus mengatakan itu, menurutku bukan Tuan Qiu yang akan menderita bencana berdarah itu, tapi kamu. Beraninya kamu mengatakan itu kepada keluarga Qiu di ibu kota provinsi, apakah kamu tidak takut dia akan mendengarnya dan kemudian benar-benar mencabik-cabikmu? Kamu baru saja melarikan diri, jadi jangan melebih-lebihkan kemampuanmu dan tetap kentut di sana. Aku baru saja memblokirmu di tengah jalan. Kupikir kamu mampu, tapi aku sangat ketakutan sehingga aku segera bertepuk tangan dan menyingkir. Jangan hanya menjelek-jelekkan orang di belakang mereka. Jika kamu punya kemampuan, silakan katakan di depan Tuan Qiu. Pemuda itu berkata bahwa dia berada dalam bencana berdarah. Orang ini sangat luar biasa sekarang, mengatakan bahwa mereka bahkan lebih baik daripada orang-orang asli dari Gunung Suci, dan sekarang mereka membual lagi. Ayah dan anak perempuan ini benar-benar pasangan yang aneh. Ada berbagai macam sarkasme, tapi ada juga orang yang berbisik kepada Guan Qianjun dengan tulus, kamu, jika kamu anak muda tidak dapat berbicara, tutup mulut saja dan jangan memikirkan apa yang kamu hadapi. Kamu baru saja menyinggung guru Gunung Suci, dan sekarang kamu ingin menyinggung keluarga Qiu. Saya pikir Anda adalah orang luar. Saya tidak tahu seberapa kuat keluarga Qiu di ibu kota provinsi, dan saya tidak tahu bagaimana caranya kuatnya sekte harimau naga kita. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan putrimu. Bagaimana kamu bisa begitu bingung? Orang ini benar dalam satu hal, Guan Qianjun memang orang luar. Provinsi tempat sekte harimau naga berada berbeda dengan provinsi tempat kota Yunhai berada. Jadi, mereka sekarang berada di provinsi lain. Aksennya agak berbeda, sehingga mudah didengar orang lain. Dan tidak ada yang mengetahuinya. Apa yang mereka hadapi adalah dewa yang sangat jahat. Kultus naga dan harimau memang sangat kuat dan mengagumkan. Tapi di hadapan dewa jahat ini, itu sebenarnya bukan kaki anjing. Adapun yang disebut keluarga Qiu di ibu kota provinsi. Haha. Guan Qianjun tertawa dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Tuan Muda Qiu telah berjalan menuju guru Gunung Suci. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan keras, kalau begitu, heksagram harian guru Gunung Suci telah dilupakan. Bab 684. Kedua pengawal di sebelahnya juga meneriaki orang-orang di sekitarnya. Guru Gunung Suci sedang duduk di sana dengan sangat serius. Aku menutup mataku lagi. Cobalah untuk memamerkan penampilan seperti peri. Namun kelopak mata yang terkulai tidak sepenuhnya menutupi bola mata yang masih berguling-guling memandangi sepasang kaki indah di depannya. Kaki indah itu secara alami adalah milik Zhong Xiaohong, panjangnya setidaknya harus 1,2 meter, yang membuat Master Sengshan sedikit tidak bisa menahannya. Kali ini, orang-orang di sekitarnya juga dengan patuh menceritakan keadaan di bawah teriakan kedua pengawalnya. Ketika Qiu Dabiao mendengar ini, dia langsung mencibir. Holy Master Holy Mountain terkenal sangat luas. Bahkan di ibu kota provinsi yang jaraknya lebih dari 300 km, saya sering mendengar tentang reputasinya. Apakah heksagram hariannya begitu tidak berharga? Hanya 200.000, saya akan membayar 1 juta. Biarkan Guru Sengshan menghitung heksagram hari ini untuk saya. Siapa yang mau bertarung denganku? Sepasang mata penuh ketajaman dan kekejaman, melihat sekeliling. Ada banyak bos di sekitar, kalau tidak mereka tidak akan meneriakkan harga tinggi 100.000 atau 200.000, tetapi dibandingkan dengan harga setinggi 1.200.000 ini bukanlah apa-apa. Sekalipun satu atau dua dari mereka memiliki modal, mereka tidak memiliki kemampuan. Mereka menghadapi keluarga Qiu di ibu kota provinsi. Meskipun keluarga Qiu di ibu kota provinsi bukanlah keluarga terkuat di provinsi tersebut, setidaknya keluarga tersebut dapat menduduki peringkat 5 besar. Selain itu, Qiu Dabiao sangat sombong, sehingga mereka hanya bisa diam. Pokoknya besok akan ada heksagram lagi, dan lusa akan ada heksagram lagi.
Orang-orang harus selalu menantikannya, kan? Jadi lupakan saja. Qiu Dabiao tertawa, memandang Guru Sengshan, dan berkata dengan bangga, Guru, heksagram ini sepertinya milik saya. Saya akan memberi Anda 1 juta sekarang. Tolong hitung heksagram ini untuk saya. Dia menjentikkan jarinya. Wanita cantik bernama Zhong Xiaohong segera melepaskan lengannya, mengeluarkan kartu dari sakunya, dan berjalan menuju Guru Gunung Suci. Dia memegang kartu itu di tangan rampingnya yang dilukis dengan cat kuku merah cerah, melambaikannya di depan Guru Gunung Suci, dan berkata dengan lembut, Guru, ada 1 juta di kartu ini, dan kata sandinya adalah 6 atau 8. Mohon terima dia. Guru Gunung Suci mengangkat kepalanya. Pada saat ini, Zhong Xiaohong sedikit mencondongkan tubuh ke arahnya, dan dia mengenakan pakaian yang relatif sedikit. Pemandangan ini hampir membuat darah anjing Guru Gunung Suci yang berumur 1000 tahun keluar dari lubang hidungnya. Dia mencium aroma yang memabukkan, yang juga membuat hati Dao bergoyang. Dia terkekeh dan dengan enggan mengalihkan pandangannya dari tempat yang menawan itu. Dia tidak terburu-buru mengambil kartu itu, tetapi berkata dengan ringan, saya, Guru Gunung Suci, menganggap uang sebagai kotoran, tidak peduli berapa banyak uang yang ada di mata saya, itu tidak ada bedanya dengan tumpukan kotoran yang kubuang. Ekspresi Zhong Xiaohong sedikit berubah, tapi dia hanya bisa terus mendengarkan dengan senyuman di wajahnya. Ada ledakan tepuk tangan meriah dari seluruh penjuru, memuji Guru Gunung Suci atas integritasnya. Hidung sapi tua itu terus berbicara dengan fasih. Jadi, tidak peduli berapa banyak uang yang saya miliki, saya akan mempersembahkannya kepada dewa dan kepada setiap dewa yang transenden dan suci dalam Taoisme kita, sehingga semua dewa dapat memberkati mereka yang percaya pada sekte naga dan harimau. Berkatilah negara dan rakyatnya. Damai bagi dunia. Memberkati. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela dengan tidak sabar oleh Qiu Dabiao. Oke, Tuan Gunung Suci, tolong beritahu saya kekayaan Anda secepatnya. Simpan 1 juta yuan dulu. Guru Gunung Suci memandangnya dengan dingin dan sangat marah. Brengsek. Saat saya berpidato di sini, tidak ada yang berani menyela saya, dan tidak ada yang berani menyela saya. Bagaimanapun, itu adalah keluarga Qiu di ibu kota provinsi. Dia tidak berani menyinggung perasaan dengan mudah, jadi dia hanya bisa mengambil kartu itu dan segera memasukkannya ke dalam lengan bajunya dengan sedikit keserakahan. Kemudian, dia tersenyum tipis, Tuan Muda Qiu, kan? Saya juga pernah mendengar reputasi Anda. Anda datang kepada saya untuk meramal nasib, jadi Anda menemukan orang yang tepat. Namun, saya punya permintaan kecil. Qiu Dabiao melambaikan tangannya, selama ramalanmu akurat dan berguna bagiku, maka permintaan apapun yang kamu buat, aku akan menyetujuinya. Guru Gunung Suci terkekeh dan menoleh sedikit untuk melihat ke arah Guan Qianjun, yang tidak jauh darinya. Matanya tajam, seperti 2 pisau. Jelas ada niat jahat. Segera, dia mengalihkan pandangannya lagi dan berkata dengan santai, tidak perlu terburu-buru, tunggu saja sampai saya meramal nasib Tuan Qiu terlebih dahulu dan membuat Anda puas. Jika ramalan itu tidak diberitahukan, ajukan saja permintaan. Saya yakin itu akan terkabul. Itu membuatmu jijik. Hanya jika aku mengetahuinya dan membuatmu mengagumiku, apakah kamu akan menganggapnya serius dan bersedia membantuku, bukan? Qiu Dabiao menjadi semakin tidak sabar dan melambaikan tangannya lagi, oke, kamu bisa memberitahuku peruntunganmu secepat mungkin. Bagaimanapun, jika kamu akurat, aku akan menyetujui apapun yang kamu minta, dan aku mungkin memberimu beberapa hadiah uang. Tetapi jika perhitungannya tidak akurat, newbie tua, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Wajah Master Sengshan berubah dan dia mendengus marah, tapi dia hanya bisa menahan amarahnya dan memasang tampang murah hati. Adapun orang-orang di sekitarnya, meskipun mereka merasa Qiu Dabiao terlalu sombong dan berani berbicara kasar kepada Guru Gunung Suci, mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka termasuk di antara 5 keluarga terkaya di seluruh ibu kota provinsi. Kemudian, Guru Sengshan bertanya, jadi, Tuan Qiu, apa yang ingin Anda lakukan? Qiu Dabiao terkekeh, saya ingin menghitung kekayaan saya. Anda dapat menghitung semuanya untuk saya. Bisakah saya menghasilkan banyak uang di masa depan? Apakah bisnis saya berjalan lancar? Apakah ada keberuntungan atau keberuntungan cinta? Omong-omong, beri saya beberapa saran tentang cara menghasilkan lebih banyak uang. Kemudian, dia melambaikan tangannya lagi, tentu saja, saya, Qiu Dabiao,
sebagai salah satu dari 5 keluarga terkaya di provinsi ini, yang disebut menghasilkan uang berarti setidaknya menghasilkan puluhan juta atau bahkan miliaran uang kecil, jutaan atau lebih, meskipun puluhan juta, saya terlalu malas untuk mendapatkannya. Ini adalah pertunjukan sempurna lainnya, membuat semua orang di sekitarnya memandangnya dengan kekaguman dan kecemburuan. Guru Sengshan tertawa dan meminta Qiu Dabiao memberitahukan tanggal lahirnya. Sambil menonton, dia menjepit jarinya dan mulai menghitung dengan cepat. Dia terus menggoyangkan jarinya, menciptakan angin puyuh. Ada juga suara samar angin bersiul, dan ada semacam kilat dan guntur di dalamnya. Melihat ini, Guan Qianjun mengangguk sedikit. Newbie tua ini memang memiliki beberapa keterampilan, dan dia diajari oleh Long Hu. Tetapi, kemampuan sekecil itu tentu saja tidak dianggap serius oleh dewa perang tertinggi. Qiu Dabiao memandang guru Gunung Suci dengan gugup. Setelah sekitar 2 menit, guru Gunung Suci menutup matanya, dan jari-jarinya yang melambai tiba-tiba berhenti dan berkonsentrasi di udara. Orang-orang di sekitarnya tidak berani mengambil nafas. Sepertinya guru Gunung Suci akan mengambil tindakan yang lebih besar. Benar saja, pria sejati itu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam muncul dari matanya. Lalu, dia menghela nafas. Tiba-tiba, jantung Qiu Dabiao terangkat ke tenggorokannya. Dia dengan cepat berkata, "Tuan Sengshan, mengapa kamu menghela nafas? Mungkinkah keberuntungan saya tidak baik akhir-akhir ini?" "Tidak, ayah saya sering mengatakan kepada saya bahwa dia mengundang peramal terkenal di dunia untuk saya ketika saya masih kecil. Mereka semua mengatakan bahwa saya memiliki kehidupan yang sulit, kekayaan yang sangat kuat, dan saya tidak terkalahkan. Jika apa yang kamu katakan salah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Guru Gunung Suci memandangnya dengan ringan dan menunjukkan senyuman yang sedikit aneh. Dia berkata perlahan, "Saya dapat melihat bahwa Tuan Qiu tidak begitu mempercayai saya, jadi izinkan saya memberitahu Anda apa yang telah Anda lakukan selama sebulan terakhir." Kemudian, dia mengatakan 7 atau 8 hal dengan santai. Meski semuanya dijelaskan dalam beberapa kata, Qiu Dabiao tercengang. Bersambung.